Halo teman-teman, saya Siska Amelia Putri, NIM 21234099. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah seekor burung camar dan kucing yang mengajarinya terbang. Karya Luis Sepulveda. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah literatur anak dan remaja. Pada suatu hari, gerombolan burung camar sedang mengangkasa di atas mulut sungai Elbe yang tersambung ke laut utara. Dari ketinggian, mereka melihat kapal-kapal berbaris satu demi satu. Kengah, seorang camar betina dengan bulu sewarna perak, amat suka memandangi bendera di kapal-kapal. Suatu ketika, Kengah mencelupkan kepala untuk menangkap ikan haringnya yang keempat. Alhasil, ia tidak mendengar kau tanda peringatan yang mengerai udara. Bahaya, jangan terbang rendah. Lepas landas darurat segera. Terlambat. Saat Kengah mengendahkan mukanya dari air, dia mendapatkan dirinya sendirian di tengah luasnya samudra. Ternyata dia sudah terkena tumpahan minyak atas perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dengan sekuat tenaga, Kengah berhasil mencapai ketinggian. Kengah tahu tenaganya tidak bisa bertahan lebih lama. Akhirnya Kengah mendarat di atap rumah Zorbas. Saat sedang asyik berjemur di balkon rumahnya, Zorbas mendapati seekor burung camar terjatuh kepayahan di dekatnya. Tumpahan minyak dari kapal tanker di laut telah melengketkan bulu-bulu camar betina yang hampir bertelur itu. Zorbas mendekatinya dan burung camar itu mencoba bangun menyeret sayapnya. Sama sekali bukan pendaratan yang mulus ya, Zorbas mengeong. Aku kena tumpahan minyak, sampai hitam, kutukan samudra, aku akan mati. Camar itu berkuak cerewet. Mati? Jangan bilang begitu, kau cuma lelah dan kotor. Itu saja, mengapa kau tidak terbang ke kebun binatang? Tidak jauh kok dari sini, dan di sana ada dokter-dokter hewan yang bisa membantumu, kata Zorbas. Aku tidak bisa, itu tadi penerbangan terakhirku. Camar itu berkeluar dalam suara yang nyaris tak terdengar dan menutup matanya. Zat hitam yang menyelimutinya berasa sama tak enak seperti baunya. Saat lidahnya menyeka leher si camar, ia mengerai napas burung itu semakin lama makin lemah. Dengar kawan, aku ingin membantumu, tapi tak tahu caranya. Cobalah beristirahat, sementara aku pergi mencari tahu apa yang harus diperbuat. Aku akan bertelur. Dengan kekuatan terakhir di tubuhku, aku akan bertelur. Kucing kawanku, siapa saja bisa melihat bahwa engkau seekor hewan baik budi dengan sikap-sikap mulia. Dengan itu aku memintamu bersumpah 3 hal kepadaku. Kau bersedia melakukannya demi aku? Kengah berkuak sambil mendapat-dapat ganjil dalam upayanya yang sia-sia untuk berdiri. Aku bersumpah akan melakukan apa yang kau minta. Tapi sekarang ini istirahatlah, meongnya penuh belas kasihan. Aku berjanji akan menjaganya sampai si piik lahir, dan berjanjilah kau akan mengajarinya terbang. Kengah berkuak sambil menatap tajam ke mata kucing itu. Dengan cepat, Zorbas pergi menemui teman-temannya di pelabuhan untuk meminta bantuan menolong burung camar yang malang itu. Tetapi terlambat. Saat Zorbas kembali bersama teman-temannya, ia mendapati burung camar itu sudah menjadi bangkai. Zorbas tetap menepati janjinya untuk menjaga dan mengajari piik camar itu terbang. Zorbas benar-benar melindungi piik camar itu dari kucing-kucing liar di luar sana. Akhirnya, piik camar itu menetas. Mami, cicit piik itu. Mami, mami, si piik yang sudah sepenuhnya keluar dari telur kembali bercicit. Zorbas dan teman-temannya benar-benar melindungi piik itu hingga ia bisa terbang. Piik camar itu diberi nama Fortuna. Fortuna tumbuh pesat, dilimpahi kasih sayang para kucing. Zorbas dan teman-temannya sudah melakukan segala cara untuk mengajari Fortuna terbang. Namun alhasil mereka tidak berhasil. Zorbas dan teman-temannya memutuskan melanggar pamali. Mereka memilih manusia untuk mengajari Fortuna terbang. Zorbas lari melintasi atap-atap rumah sampai tiba di teras si manusia terpilih. Melihat Bubulina rebahan di antara pot-pot bunga, ia berbicara, "Namaku Zorbas dan aku tinggal dekat sini. Aku butuh bantuanmu. Boleh turun?" Bubulina mengangguk. Zorbas lompat turun ke teras dan duduk di kaki belakangnya. Bubulina mendekat untuk mengendus-endusnya. "Aku meminta agar kau mengajakku ke dalam dan memperkenalkanku ke manusiamu," jawab Zorbas. "Mustahil. Ia sedang bekerja, dan tidak ada siapapun, bahkan aku sekalipun, boleh merecokinya. Tolong, ini urusan sangat mendadak. Aku meminta tolong atas nama semua kucing pelabuhan," Zorbas memohon. "Mengapa kau ingin menemuinya?" tanya Bubulina curiga. "Aku perlu bicara dengannya," Zorbas berkata tegas. "Itu pamali." Bubulina mengeong, bulu kuduknya meremang. "Pergi dari sini." Saat sedang asik berdebat, si manusia melongo, menepuk jidat, dan terhenyak ke dinding ke belakangnya. Kau
Kau bisa bicara? Bekik manusia itu. Kau juga bicara dengan aku, tidak kaget. Tolong tenanglah, kata Zorbas. Tanpa basa-basi dan berpikir panjang, Zorbas menceritakan apa maksud dan tujuannya menemui manusia itu. Setelah sekian lama bercerita, Zorbas akhirnya membuat janji dengan manusia untuk mengajari Fortuna terbang esok hari. Lonceng-lonceng gereja Santo Mikael mulai berdentung 12 kali, menandai tengah malam, dan bunyi kaca pecah mengejutkan si manusia. Kucing hitam gemuk besar itu jatuh ke jalan di tengah-tengah guyuran pecahan kaca. Tetapi ia langsung bangun lari mengabaikan luka di kepalanya dan melompat balik ke jendela yang baru ia terobos. Akhirnya mereka tiba di menara Santo Mikael, diterangi oleh beberapa lampu sorot. Jangan, aku takut. Zorbas, Zorbas, Fortuna mematuki tangan si manusia. Kau akan terbang, Fortuna. Tarik napas. Rasakan hujannya. Si manusia dan kucing itu memandanginya, mengangkat kepala dengan mata terpejam. Hujan, air, aku suka, koaknya. Kau akan terbang, Zorbas berkata lagi. Camar itu merentangkan sayapnya, Fortuna menghilang dari pandangan, dan si manusia serta kucing itu mengkhawatirkan yang buruk. Mereka melihat Fortuna mengepakkan sayap, melayang di atas perkiraan, dan mereka mengikuti arah terbangnya yang semakin tinggi. Aku terbang, Zorbas, aku bisa terbang. Ia berteriak kegirangan dari luasnya angkasa kelabu. Si manusia mengelus punggung kucing itu. Nah, Pus, kita berhasil, ucapnya sambil menghela nafas. Zorbas duduk di sana memandangi burung camar itu, sampai ia tidak tahu lagi apakah tetes air hujan atau air mata yang memenuhi mata kuning kucing hitam gemuk besar itu. Seekor kucing baik budi, kucing mulia, kucing pelabuhan. Oke teman-teman, itu tadi kisah seekor camar dan kucing yang mengajarinya terbang karya Louis Sepulveda. Pesan yang dapat kita ambil, sebuah cerita indah tentang persahabatan, kesetiaan untuk menepati janji, dan renungan tentang perbuatan manusia terhadap lingkungan.